Komisi B DPRD Kota Surabaya gelar rapat dengar pendapat terkait keluhan pedagang Plaza JMP 2 Surabaya, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Rapat tersebut digelar di ruang rapat Komisi B DPRD Kota Surabaya dan dipimpin Ketua Komisi B, Lutfiah, didampingi Wakil Ketua Anas Karno dan Sekretarisnya Mahfud serta beberapa anggota Komisi B DPRD Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat, Komisi B mengundang dinas terkait Pemkot Surabaya, Pelindo 3, PT Lami Citra Nusantara Jembatan Merah Plaza Lantai 5, PT Jasa Mitra Properlindo serta perwakilan pedagang JMP 2. Lahan sewa toko atau stand. Terus yang kedua, harga sewa perpanjangan yang proporsional, yang tidak dipungut biaya service charge tapi kenyataannya tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, pengelolaan yang benar bukan hanya bayar service charge tapi harus diperbaiki, dikelola dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bu Lutfiah dan beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati seluruh undangan yang hadir, ada Pelindo, ada teman-teman pedagang, ada Jasa Mitra dan dari pemerintah kota. Pimpinan bahwa apa yang disampaikan oleh pedagang tadi kita memahami. Memang berat bagi kami untuk menutup operasional JMP 2, bukan JMP ya, tapi JMP 2. Karena JMP 2 itu posisi ada di belakang, JMP 1 masih beroperasional sampai hari ini. Nah, Desember itu kami sudah mengumpulkan para pedagang dan kami sudah menyampaikan sebenarnya ini kan sudah berakhir di tahun 2021, pimpinan. Alasannya berakhir di tahun 2021. Dan di tahun 2021 kami juga sudah berkirim surat kepada pemilik atas tanah tersebut yaitu Pelindo. Kami ingin informasi berapa sih kalau kami mau memperpanjang. Tapi kami juga harus melihat situasi. Ada pertanyaan waktu itu dari pedagang, kenapa tahun 2021 nggak ditutup? Ya kita mengetahui 2021 itu COVID, sehingga kami juga mengelola 3 mall. 3 mall ini juga mengalami hal yang sama. Banyak kami didera COVID, didera dengan adanya online shop dan beberapa lain, dan kita juga tahu mall-mall itu juga mengalami luar biasa penurunannya. Maka kami sampaikan, kalaupun pada akhirnya kami tidak kuat untuk memperpanjang dengan biaya yang luar biasa dengan IJOP tahun ini, maka kami tawarkan untuk bisa bergabung di JMP 1 tanpa membayar biaya sewa stand, tapi membayar hanya service charge. Kenapa service charge harus dibayar? Karena itu bagian dari iuran, termasuk kebersihan, SDM dan segalanya, listrik, ya dan segalanya. Maka dari itu kami menyampaikan kepada beliau-beliaunya, alhamdulillah sudah ada sebagian besar yang sudah pindah ke JMP 1 dan mulai pedagang. Nah ini tinggal beberapa yang mungkin beliau-beliau masih menimbang dan segalanya. Tapi sudah ada keputusan dari pemilik tanah Pelindo untuk tidak diperpanjang karena negosiasi kami selama 3 tahun, Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan. Dengan biaya yang cukup besar, kalau dihitung dari NJP sekarang dengan dibebankan, mohon maaf, mungkin di bawah 50 pedagang, saya pikir juga berat bagi beliau-beliaunya. Dan saya juga menyarankan, kalaupun sanggup memperpanjang dengan nilai yang luar biasa fantastis itu, kenapa tidak di mall lain yang memiliki alas hak yang mungkin masih panjang untuk bisa digunakan daripada di JMP 2 yang notabene mohon maaf hanya tinggal beberapa puluhan. Dan kami mengakui bahwa operasional itu tiap bulan kami harus nomboi pimpinan dewan sampai hari ini. Nah kami ini juga terus bagaimana cara membiayai operasional yang tiap bulan itu bisa mencapai 300 itu. Listrik 1 gedung. Memang ada beberapa eskalator yang terpaksa kami harus hentikan tapi masih jalan. Ada beberapa yang masih jalan. Nah terus siapa yang membayari servis operasional SDM dan kebersihan ini? Listrik juga siapa? Maka dari itu kami sampaikan dan kami masih ingin bersama teman-teman pedagang ini, makanya kami ajak untuk pindah ke JMP 1, cuman masih 1 gedung yang sama.
masih satu gedung yang sama. Tinggal nanti pilihannya, monggo. Kita juga tidak bisa memaksakan harus sesuai dengan yang saat ini dimiliki oleh teman-teman pedagang. Jadi kami dari Pelindo menyampaikan bahwa yang benar yang disampaikan Bu, antara Pelindo dan PT Lami Citra ya, memiliki kerjasama untuk, jadi namanya kerjasama penggunaan tanah HPL. Jadi tanah HPL itu memang merupakan milik Pelindo, ada sertifikat HPL-nya juga atas nama Pelindo. Nah kemudian di dalam perjanjian itu memang diberikan hak kepada Lami Citra untuk membangun. Nah di bangunan JMP 1 dan JMP 2 itu, dan itu bangunan memang milik HGB-nya itu adalah milik dari PT Lami Citra, sehingga memang di sini berakhirnya perjanjian penggunaan lahan di 31 Desember 2021 itu kami dengan Lami Citra selama dari 2021 sampai dengan sekarang itu memang sedang melakukan proses pengakhiran Pak. Dan proses pengakhiran itu sampai sekarang masih kami diskusikan ya, tapi yang jelas memang ada kewajiban apabila penggunaan tanah HPL itu sudah berakhir, tentunya tanah HPL itu harus dikembalikan kepada Pelindo. Dan terkait dengan biaya yang disampaikan oleh PT Lami Citra tadi, jadi kalau hubungan hukumnya Pelindo dan peraturan, dan juga di situ memang kita berdasarkan dengan NJOP ketika, tapi itu ada persentasenya Bu. Jadi setiap kegiatan sesuai dengan peruntukan tanah itu kami ada tarif yang sudah ditetapkan. Nah tarifnya itu ada persentase dari NJOP. Nah NJOP ini tentunya karena kota Surabaya ini semakin tahun semakin naik, jadi kami hanya mengikuti dari NJOP itu saja, dan itu sudah aturannya Bu. Itu tarif itu juga yang sudah ditetapkan oleh direksi kami juga sudah melalui pemeriksaan BPK maupun BPKP. Jadi ketika kami akan menaikkan atau menurunkan tarif pun itu harus ada persetujuan dari direksi, dan itu juga harus melalui perhitungan dari BPKP kembali Bu. Jadi tidak semudah itu untuk menaikkan atau menurunkan tarif. Lami Citra ini yang menunjuk dari jasa itu ya, jasa mitra itu sebenarnya sudah memberikan solusi Pak, tak lihat itu Tahun dulu, karena maksudnya pemilik toko ya, pemilik stand yang ada yang bukan miliknya Lami Citra. Tapi kalau miliknya Lami Citra, kami monggo, mau 5 tahun juga kami siapkan. Yang penting mereka membayar servis, tidak perlu bayar sewa sah. Demikian Bapak. Di JMP 2 murah. Untuk staff berapa saya 750. Yang mana? JMP 2. JMP 2 lantai 2 apa? Ribu per bulan. Berapa meter? Berapa meter? 6,7. Oh, kali meteran. Luas, kali luas. Luas. Ya, banyak. Lengkapnya ngomong. Di JMP 2 berapa bulan? Itu mengikuti luasnya. Langge, jenengan aja, jenengan itu, jenengan punya stand per bulan piro? 750 di JMP 2. Nah, per bulan ya? Iya. Kalau di JMP 1? Belum, karena stangnya besar-besar, bisa dipotong-potong. Itu stangnya aja di kira-kira 2 jutaan per bulan. Wes ketemu nggih berarti. Nggih. Nggih, Pak, biarkan Pak, hajar Pak, biarkan nggih. Pinjemi cuma 1 tahun itu service charge-nya kira-kira 2 juta. Itu setahun 2 juta. Ya, itu ukurannya kira-kira Sebulan setahun Semeter Pak. Jadi kalau di JMP 1 itu kalau tidak salah per meternya 80.000 ya Pak. Sama 85. Jadi dengan JMP 2 sama per meternya 80.000. 85.000 ya per meter. Nah, kalau masalah luas, kalau di JMP 2 beliau memiliki 10 meter umpamanya, monggo kami sesuaikan yang di JMP 1 mungkin dicarikan yang 10 meter. Kalau di JMP 1 itu ada yang 20 meter, mari kita sekat jadi 10 jadi 2. Sudah, jadi sebenarnya sama. Iya, saya dengar katanya JMP 1 itu malah di depan. Iya memang. Posisinya lebih enak katanya. Apa Bu masalah itu? Panjang dan lain sebenarnya bisa dikomunikasikan Bu. Ini nanti 85.000, jangan 86.000. Clear kan? Ya, clear nggak?
Usai rapat dengan pendapat media, Lensa Parlemen menemui Ketua Komisi B Lutfiah sudah hadir menyatakan Lami Citra dan lain-lain yang kami undang. Jadi dari Lami Citra menyampaikan bahwa kontraknya dengan Pelindo itu habis tahun 2021. Kemudian untuk pedagang harapannya itu kepingin memperpanjang tetap bisa berdagang di JMP, tapi karena JMP 2 itu kontraknya dengan Pelindo itu mungkin karena NJOP-nya itu naik, ya memang semua naik, tidak hanya di sana, semua NJOP setiap tahun itu ada kenaikan. Itu akhirnya Pelindo menetapkan atau menyampaikan kepada pedagang, jadi pedagang bisa tetap berdagang di JMP 1, tidak membayar sewa tetapi hanya membayar service charge. Dari PT Lami Nusantara selaku developernya JMP 1 maupun 2, kami sudah menjelaskan bahwa tidak ada niatan kami untuk mengusir atau tidak ada, karena dari awal sudah kami jelaskan bahwa kami gandeng untuk bisa masuk di JMP 1, tempat sama, hanya masalah beda aja, dulu di JMP 1 sekarang dulu JMP 2 sekarang JMP 1 sudah, sehingga kita tetap bisa berusaha, kita kesampingkan usaha lain, kita berdagang lagi. Itu aja sebenarnya. Terkait pedagang di JMP 2, apa muat nanti kalau pindah ke JMP 1? Sebagian besar sudah pindah, ini tinggal sebagian kecil aja, mungkin sekitar 10 atau berapa. Totalnya berapa Pak untuk JMP 2? 35 kemarin. 35. Jadi disampaikan sekitar 200 tuh enggak ya Pak ya? Enggak, setanya jumlahnya 200. Kami menghormati putusan Pelindo yang tidak memperpanjang. Dia belum berpanjang ini, kami juga nggak yakin bisa memperpanjang karena memang biayanya cukup besar. Kami juga kasihan kepada mereka. Lebih baik JMP 1 ada tempat, ngapain nggak tempat? Sudah rencana sudah serah terima. Sudah itu aja. Kapan Pak serah terimanya? Dalam waktu dekat, insya Allah kami sadari. Itu untuk JMP 2 Pak? Ya, JMP 2. Kalau perjanjiannya sudah berakhir 31 Desember 2021. Jadi pada intinya tidak ada perpanjangan perjanjian. Jadi ini khusus JMP 2 ya. JMP 1-nya masih tetap jalan bersama antara Pelindo dengan JMP. Ya memang kalau sudah berakhir ada kewajiban untuk mengosongkan dan mengembalikan kembali lahan APL ke Pelindo. Perpanjangan itu kesepakatan bisnis ya. Jadi bukan hanya dari sisi Pelindo atau dari sisi Lami Citra, tapi harus dari keduanya. Karena ada terkait kesepakatan untuk penggunaannya dan juga pembayaran tarifnya. Jadi kalau misalkan kedua belah pihak tidak sepakat, ya tidak ada perpanjangan. Ataupun salah satu pihak tidak bersedia atau tidak mampu untuk membayar perpanjangan, ya tidak dilakukan perpanjangan. Nominal sewa itu dan juga dari Lami Citra juga menyampaikan tidak mampu dan akan fokus ke JMP 1. Para pedagang juga menyampaikan keberatan tidak bisa memperpanjang masa sewa stan di JMP 2. Menurut legal corporate PT Lami Citra Nusantara, Dedi Prasetyo menyatakan, mempertimbangkan biaya operasional yang cukup tinggi dengan bertahannya kurang lebih 10 pedagang ini cukup sulit. Apalagi pemilik lahan PT Pelindo Persero memberikan tarif yang lumayan tinggi. PT Lami Citra Nusantara menghormati putusan PT Pelindo Persero yang tidak memperpanjang sewa lahan dan kami tidak yakin bisa memperpanjang lagi, dikarenakan biaya sewanya cukup besar, maka PT Lami Citra Nusantara akan serah terimakan JMP 2 ke PT Pelindo dalam waktu dekat. Dari hasil rapat dengar pendapat ini, mendapatkan solusi yang terbaik. PT Lami Citra Nusantara mengajak dan memberikan tawaran kepada para pedagang JMP 2 untuk pindah ke JMP 1, dengan biaya sewa stan gratis selama 5 tahun hanya membayar biaya servis cas sama seperti biaya servis cas JMP 2, yaitu Rp85.000 per meter persegi, sesuai luas yang dimiliki para pedagang JMP 2. Dedi juga menyampaikan bahwa dirinya tetap berusaha untuk menarik pengunjung untuk meramaikan JMP 1,
PT Lami Citra Nusantara memberikan harga murah apabila ada masyarakat yang mau mengadakan event di JMP 1. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.